yang kedua ini saya akan menyampaikan tentang sepakat sama dengan berkat. Katakan sama-sama sepakat. Ya. Sepakat itu sepakat, ya. Ya, jadi sepakat itu bukan hanya kita sepakat di mulut, tetapi connect. Ya, connect. Kalau yang di sini sudah menikah, pasti ketika menikah, ya, pengucapan janjinya saya, kalau saya dengan istri Ari, menerima Ira sebagai istri yang satu-satunya, ya, nggak boleh ada dua, satu-satunya, ya, dan akan setia mulai hari ini sampai selama-lamanya sampai maut memisahkan, begitupun sebaliknya. Ya, sepakat untuk membentuk rumah tangga. Nah, kalau di pekerjaan pun sama, kita sepakat untuk bekerja. Kalau ini kita bekerja di bawah kepemimpinan atau di sebuah perusahaan, pasti kita akan berada di bawah kepemimpinan seseorang dan kita perlu sepakat dengan apa yang pemimpin kita tetapkan, ya. Dan sama di gereja pun sama. Saya menerima pimpinan, arahan, kita sepakat dengan pemimpin yang di atas saya, pemimpin gembala regional. Dan kita juga sepakat, saya sepakat dengan tim-tim. Kalau ini pelayanan berarti saya sepakat dengan Mas Jared di sini, ada Mas Jared. Oh, lagunya ini, setelah ini lagunya ini, gitu ya. Mas Jared sepakat sama tim yang lain, yang pemain bass sama drum. Sama, kalau nggak sepakat bakal lari-lari, ya. Nggak ada lagunya Holy Spirit, my best friend, menjadi harmoni yang indah. Ya, karena semua itu sepakat. Sepakat untuk apa? Di gereja ini kita membawa hadirat Tuhan itu turun. Kita mengundang God, ya. Tuhan, datanglah, kami undang kau hadir di sini. Ya. Jadi kita butuh sepakat dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di keluarga dan di pekerjaan. Ya. Ada sebuah kisah pada tahun 2010 itu terjadi kecelakaan besar di sebuah tambang di Chili. Dan sebanyak 33 penambang itu terjebak di dalam tanah sedalam 700 meter. Ya. Dan selama 69 hari, berarti kurang lebih 2 bulan lebih. Ya. Dari kedalaman itu otomatis udara penuh sesak dengan jumlah orang 33 penambang, makanan menipis, kemudian pasti rasanya tertekan, gelap gulita, mungkin ada cahaya sih, mungkin nggak sampai lama kayak gitu. Makanan berkurang, mentalitasnya itu drop. Bayangkan ada di salah satu penjara, saya pernah nonton film dokumenter bahwa ada salah satu hukuman yang dia itu salah satunya dihukum setelah dia ini direndam di dalam bak mandi yang berisi es, jadi kedinginan sampai mati rasa. Sesudah itu dia ditempatkan di tempat yang sangat gelap, nggak ada cahaya satupun, depresi, panas, dan lain sebagainya. Akan ada emosi atau mentalitas yang terguncang, merasa sendiri, merasa nggak mampu bertahan, mulai ingat orang-orang yang disayang, mulai ingat mungkin, aduh dosaku yang ini belum tak akui, belum bertobat aku ini Tuhan. Penyesalan itu timbul mungkin di titik-titik ini. Dan dengan segala sesuatu yang ada, satu hal terjadi. Apa yang terjadi? Mereka itu membuat kesepakatan bersama. Mereka sepakat untuk apa? Mereka sepakat untuk gak saling menyalahkan, yang pertama. Ya, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Kondisinya apapun itu, mereka akan tetap berada di situ. Yang kedua, gak bertengkar karena ngabisin energi. Bertengkar tuh butuh energi, betul. Yang marah-marah biasa marah-marah sama pasangannya. Setelah marah-marah pasti makannya double. Iya apa ya? Ya. Emosinya terkuras, luar dan dalam. Gitu tuh. Makan banyak baru lanjut lagi malah. Ya. Jadi perlu berhemat mereka. Kemudian saling menjaga mereka. Selanjutnya mereka juga mulai mengatur makanan supaya adil. Kamu makan berapa? Ini ada makanan 1 karung, kita hanya bisa bertahan sekian. Mereka itu enggak tahu kapan mereka itu akan dijemput gitu. Bahkan mungkin ada potensi untuk hilang nyawa di situ. Dan mereka juga menjaga mental mereka selama di dalam. Dan kesepakatan yang mereka buat selama 69 hari itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Singkat cerita, karena teknologi dan lain sebagainya mereka diselamatkan. Dan para pakar psikolog
meneliti kenapa kok mereka bisa bertahan. Padahal angka untuk bertahan di kondisi seperti itu tipis. Ini bukan satu orang loh ya, tapi 33 orang. 33 orang itu banyak. Ya. Pada akhirnya mereka keluar dan psikolog itu meneliti bahwa mereka itu keluar, mereka itu selamat bukan karena ya teknologi mungkin ya, teknologi yang menyelamatkan mereka, tetapi karena mereka sepakat, katakan sama-sama sepakat. Mereka membentuk kesatuan, mereka membentuk kesepakatan untuk bertahan. Banyak keluarga yang hancur karena nggak sepakat. Di dunia pekerjaan pun sama, ya. Di gereja pun sama lah. Saya pemimpin dan saya orang dipimpin. Kalau saya nggak sepakat sama pemimpin bilang A, itu nggak akan tercapai tujuan kita. Tujuan kita apa sih? Setiap orang itu mengalami perubahan hidup. Gimana orang mau mengalami perubahan hidup kalau pemimpinnya aja berantem terus, nggak selesai-selesai? Nggak akan tercapai itu karena nggak ada kata sepakat. Sama di pekerjaan pun, apapun dan siapapun yang memimpin Anda, entah itu supervisor, entah itu manajer, Anda harus sepakat bersama-sama dengan mereka. Apapun karakter dari manajer atau pimpinan Anda. Tidak peduli apapun, toh Anda bekerja di situ. Kalau perusahaan atau tempat di mana kita bekerja itu bangkrut, yang rugi toh tetap kita. Mana yang lebih dulu? Ya kan? Kadang itu kita itu protes. Kadang itu kita itu menuntut sesuatu yang sebenarnya itu membawa kita terkadang menjauh dari tujuan. Tujuan kita kan kerja, kemudian karir bagus. Tapi begitu diperhadapkan dengan pimpinan yang keras, yang mungkin tanda kutip otoriter, kita mulai mundur perlahan. Ketika kita mundur perlahan, kita jauh dari tujuan dan goals kita. Betul apa betul? Kita nggak lagi sinkron, kita nggak lagi sepakat. Sepakat itu dengan akhirnya, dengan ujung lu ya. Kita di sini diselamatkan itu sepakat bahwa kita sudah diselamatkan. Yes, dan ujungnya adalah kekekalan. Di tengahnya itu alfa dan omega itu, di tengahnya itu ada proses. Dan kalau kita nggak deal, ya proses itu bisa macam-macam, dipertemukan dengan macam-macam, dan itu bisa menggagalkan tujuan akhir kita pada kekekalan itu. Di profesi sama juga seperti itu. Proses itu terkadang memanipulasi pikiran kita, membuat kita mundur perlahan, pelan-pelan. Kita butuh sepakat untuk kita itu bisa maju. Kalau Anda yang saat ini memimpin suatu perusahaan, Anda pun harus deal bukan dengan orang-orang yang di bawah Anda. Bangun kehidupan mereka, cara mereka bekerja, cara mereka memimpin, arahkan mereka. Kamu tuh bekerja harusnya begini, ini gak gini. Terima juga masukan, Pak biar lebih cepat begini. Kita gak boleh dengan ego. Ya. Kita tuh mau menang kepada tujuan itu bersama-sama, gak seorang diri. Ya, itu akan lebih indah. Segala sesuatu yang sepakat, tadi di ibadah pertama saya jelaskan. Itu kalau kita itu fokus kepada kita dan bukan aku, kita itu bisa mencapai goals yang lebih cepat. Di ibadah tadi saya sampaikan tentang perumpamaan semut. Semut itu kecil, tapi dia bisa mengangkat 10-50 kali berat badannya. Lebih daripada itu dia bisa mengangkat ya bersama-sama dengan timnya. Dengan sesama semut itu. Semut itu jujur, nggak tipu-tipu. Mereka itu jujur. Mereka itu menggunakan bahasa namanya zat feromon. Zat feromon itu mereka tinggalkan untuk semut lain itu tahu kemana makanan itu ada. Manusia menggunakan bahasa tubuh, kata-kata. Tapi terkadang kata-kata bisa menyakiti, betul. Kata-kata bisa dimanipulatif. Bedanya kita sama semut itu. Makanya Tuhan bilang, perhatikanlah semut. Mereka jujur. Mereka ketika mereka sakit atau tersakiti mereka mungkin ngomong ya, saya nggak bisa bahasa semut tapi kurang lebih seperti itu karena mereka tuh cepat ya. Coba ya dites, kalau nggak percaya semut itu dikasih makanan manis sebelahnya dikasih lagi, pasti nanti hilang itu. Ya, mereka tuh pekerja keras. Ada atau nggak ada pimpinannya, mereka bekerja keras.
Karena mereka tahu goals-nya itu apa. Kayak gitu ya. Dan ada perumpamaan tentang kayak gini. Pernah dengar tentang kura-kura dan kelinci ya? Ada yang pernah dengar? Bisa angkat tangan. Ini kalau yang ibadah satu tadi jangan kasih bocoran dulu ya. Dalam perlombaan kura-kura dan kelinci, siapa yang menang? Kura-kura. Oke. Pertama yang menang kura-kura karena apa? Kelinci tidur. Ya, sini ada gambarnya. Kelinci tidur. Singkat cerita, perlombaan kedua. Kelinci bilang, ayo lomba lagi. Siapa yang menang? Bingung. Ayo, tidak ada salah benar. Siapa yang menang? Kelinci. Kenapa? Ya ini udah datang ibadah satu. Ya, karena kelinci tidak tidur pertandingan kedua, menang dia. Ada lagi kura-kura bilang, ayo kita tanding lagi. Tapi kali ini siapa yang menang? Kura-kura yang menang. Kenapa? Karena kura-kura bilang, kali ini kita lomba lagi. Tapi saya yang nentukan rutenya. Kura-kura menang karena kura-kura nentuin rutenya lewat sungai. Kelinci tidak bisa berenang. Ya kan? Oke, singkat cerita kelinci kalah. Pertandingan keempat, minta tanding lagi nih. Oke, kita tanding lagi yuk. Yang menang siapa? Oh, dua-duanya udah ada jawabannya. Yang menang dua-duanya. Kenapa? Ya. Dan mereka bisa lebih cepat karena ketika di darat, ya, kelinci meminggul atau kura-kura naik di atasnya kelinci. Ketika di laut atau di sungai, kura-kura manggul kelinci atau kelinci itu berada di atasnya kura-kura dan mereka menang. Pertandingan pertama, kedua, dan ketiga mungkin waktunya berbeda, tapi pertandingan keempat mereka bisa lebih cepat dan lebih tepat. Ketika ya value of the day, apa? Ketika Anda sepakat, Anda akan cepat dan tepat. Katakan sama-sama cepat dan tepat. Ya. Alkitab itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa ketika kita itu sepakat ya. Kita baca bersama dulu ayatnya ya. Di Mazmur 133 ayat pertama sampai 3. Mazmur 133 ayat pertama sampai ketiga. Kita baca bersama ya. Yang sudah menemukan bisa kasih jempolnya. Baru sedikit. Kalau enggak ada bisa lihat di belakang saya. Oke, kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Ayat ini nih luar biasa ya. The power ya of sepakat ya. Kekuatan dari kesepakatan itu wow, luar biasa. Tuhan itu akan memerintahkan berkat ke sana ketika kita itu sepakat. Kesepakatan itu penting. Kesepakatan itu dari dalam Bapak Ibu. Katakan sama-sama dari dalam. Hidup ini selalu dimulai apa yang kita imani. Kesepakatan gak akan terjadi ketika kita itu gak memulai dari dalam. Sepakat itu bukan tentang sana, tetapi tentang sini. Sepakat itu ketika kita berkata, yes, saya mau mengerjakan untuk Tuhan. Kenapa kok sebagian orang itu gak sepakat? Karena ada ego di dalamnya. Kenapa kok semut itu dia itu berhasil? Karena dia itu gak punya ego. Dia itu jujur. Beberapa orang gak sepakat karena mengejar kenyamanan. Semut itu tidak mengejar kenyamanan. Mau itu 10 kali berat badannya bakal diangkat. Kalau gak bisa dia panggil teman-temannya. Dan teman-temannya itu sepakat. Deal dulu dengan diri kita. Apa yang mau kita bangun di dalam hidup? Apa yang mau kita bangun di dalam keluarga? Apa yang mau kita, goals kita akhir tahun itu apa? Berkat itu pasti akan tercurah ketika kita itu sepakat. Sepakat itu bukan tentang aku, tetapi tentang bagaimana kita.
sekarang, dan hari esok. Ya. Ketika umat Tuhan hidup dalam kesepakatan, Tuhan sendiri yang akan memerintahkan berkat-Nya. Sekali lagi, memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Berkat bukan hanya berbicara tentang materi. Saya yakin setiap kita, tadi juga saya sampaikan di ibadah 1, setiap kita adalah produk kasih karunia, betul. Yang percaya bisa lambaikan tangannya. Dan produk kasih karunia itu tidak ada yang gagal, betul. Kenapa kok orang Kristen bilang, saya ini hidup karena kasih karunia, tapi hidupnya gagal. Kenapa? Karena dia membalut kemalasannya itu dengan berkata, saya ini hidup karena kasih karunia, tapi tidak mengerjakan apapun di dalam hidupnya. Produk kasih karunia bukanlah produk kemalasan. Dikatakan dalam perumpamaan semut melipat tangan sebentar lagi, maka kemiskinan akan datang kepadamu. Kemalasan itu awal mula itu mungkin nggak jadi dosa, tapi lama-lama akan menjadi dosa, Bapak Ibu. Kita menghancurkan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Kita malas membangun hubungan, kita malas ini, kita malas itu, kita malas memperjuangkan, tapi kita mau hasilnya. Sepakat itu tentang hasil bersama, tentang bagaimana Tuhan ada, tentang bagaimana Tuhan itu ada di dalam hal yang kita sepakati bersama dengan pasangan. Dan di dalam Mazmur 133 ini kita akan belajar tentang kesepakatan, tentang kerjasama. Ada beberapa poin. Yang pertama, kesepakatan itu indah di mata Tuhan. Dikatakan gini, alangkah baiknya dan indahnya, ada kata baik dan indah. Artinya apa? Bagi Tuhan itu baik, bagi manusia itu indah. Kesepakatan itu baik dan indah, namun kita perlu bayar harga untuk itu. Banyak hal yang perlu kita perjuangkan. Banyak hal yang perlu kita pertimbangkan mungkin. Di gereja ini sekali lagi kita pun sama. Kita sepakat bersama-sama dengan leader yang ada di sini. Kita tuh sepakat untuk pribadi dan lepas pribadi. Apa yang mau kita bangun dalam kehidupan seseorang. Ketika saya tanya, Kori mau tanya, apa yang kamu rindukan dalam hidup seseorang ketika kamu menjadi seorang CGL atau pemimpin? Saya tahu kenapa saya ada di tempat ini. Saya ada di tempat ini karena Tuhan memanggil. Yes, setiap Tuhan memanggil kita. Enggak semuanya mungkin harus jadi full timer atau hamba Tuhan, tapi setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya, bukan? Anak-anak yang kita perlu sepakat, anak-anak yang perlu kita memenangkan banyak jiwa di sana. Ketika kami kemarin bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, salah satunya ada dari Asia, ada dari Sulam Papua, dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan lainnya. Ternyata mereka mengerjakan apa yang kita kerjakan di sini. Tahu enggak? Ketika kami bertemu dengan salah seorang member CG, dia bilang, apa yang mereka punya di sana di Surabaya, mereka itu malah merindukan. Kalau kita kan saat ini masih usang-usung, ya, selesai ibadah ini alat-alat ini nggak otomatis berada di situ, Bapak Ibu. Ada tim yang mengangkat semua. Selesai ini nanti diangkat lagi, dibalikin ke tempatnya. Itu ada tim. Sedangkan di Surabaya semua fasilitas sudah ada. Mereka malah mau ke sini, kita malah mau ke sana. Jadi kenyamanan atau apapun itu yang kita kejar, itu sifatnya nggak sama tiap-tiap orang. Apa yang kita kejar di sini untuk ke sana, yang sana merindukan sini. Poinnya adalah apa yang dari dalam. Ya. Kesepakatan itu membuat setiap hidup kita itu harmonis. Coba cek ketika kita sepakat mendidik anak contohnya. Apakah benar-benar tujuannya, goalsnya benar-benar untuk Tuhan. Kita nggak tahu segala sesuatu sampai kita itu belajar sesuatu itu. Dulu saya nggak tahu kok caranya gimana mendidik anak lah ya, wong saya belum punya anak. Ketika punya anak, Tuhan berikan hikmat itu. Tuhan itu membuat segala sesuatu indah dan membuat segala sesuatu dalam hidup kita itu harmonis. Jujurlah sama diri sendiri. Apa yang kurang? Kita bisa memanipulasi,
memanipulatif kata-kata kita di depan pasangan. Tapi kita nggak bisa membodohi Tuhan. Kita nggak bisa juga membodohi diri sendiri. Kadang tuh kita hanya perlu jujur. Apa sih yang kita mau? Dan kita itu merasa nggak nyaman kalau itu tuh bertentangan sama firman Tuhan. Karena kita tahu tuh itu sebenarnya bertentangan sih. Tapi karena ego kita, sekali lagi itu yang membedakan kita dengan semut. Semut tuh nggak punya ego. Dia nemu makanan yang gede banget, dia tetap akan panggil teman-temannya, ayo angkat bareng-bareng. Dan itu tetap akan dibagi Bapak Ibu. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kadang dapat proyek yang besar, kadang tuh nggak mau bagi-bagi. Ya, kadang tuh ada itunya. Ya, saya harap semua yang ada di sini kita itu sepakat ya. Toh mulut kita ini loh cuman satu. Sisanya masih banyak orang-orang di luar sana yang belum makan dan lain sebagainya. Ketika kami ke Surabaya juga kami melihat kok kehidupan di sana. Tidak semuanya itu manis. Kami melihat bagaimana para CGL, bagaimana cara pemimpin di sana itu mengayomi, bagaimana mereka itu mengayomi dan mengarahkan setiap jiwa-jiwa itu untuk tetap searah sama Tuhan. Contoh ketika ibadah ada anak-anak youth, anak-anak voltage yang mereka itu keluar untuk kencing tapi kencing itu 3-3an di dalam itu karena pas saya juga ke toilet, mereka tuh main game ternyata. Kakaknya ini masuk loh. Kakaknya ini masuk, enggak dimarahin enggak apa. Mereka cuma bilang, ayo denger ibadah, HP-nya dimatikan dulu. Ayo, ini waktunya Tuhan dalam hidupmu. Ramah sekali Bapak Ibu. Dan mereka anak-anak loh. Sungguh, dari situ saya belajar. Gitu. Selesai itu mereka masuk itu digiring sampai ke tempat duduk mereka. Saya pastikan mereka duduk, kadang masih ditungguin. Setelah itu mereka kembali ke pos jaga mereka. Karena di sana ada posnya. Gereja kita itu mengarahkan kita untuk membuat kesepakatan yang indah. Semua sepakat untuk membangun ibadah di situ. Anak-anak bagaimana cara mereka secara profesional loh Bapak Ibu. Secara profesional mereka mengatur jalannya ibadah. Itu streaming dan gereja itu mempercayakan kamera itu nilainya itu lumayan Bapak Ibu. Tapi dipercayakan kepada anak-anak ini. Dan mereka melayani itu dengan sungguh-sungguh loh. Gereja ini sungguh-sungguh membangun hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi jangan sia-siakan. Ada pemimpin yang ditempatkan, ya syukuri, dampingi mereka juga, ya. Kami sepakat loh sama pemimpin. Nanti kalau disakiti, ya wis rapopo ya, jangan mundur. Orang kayak kamu nih loh sedikit. Coba lihat kanan kirinya, katakan orang kayak kamu nih loh sedikit. Ya. Kita tuh memuridkan dengan serius, karena sedikit loh yang mau tersakiti untuk Tuhan itu sedikit. Ketika dia itu leader, event itu sponsor, CGL coach, mereka tuh siap tersakiti untuk Anda. Wis rapopo ya. Terus jangan mundur, kejar lagi itu orang ya. Ini dan itu ya. Kayak gitu. Gereja kita gak dipungkiri, Tuhan sepakai besar. Kita dari pemimpin juga diarahkan. Jaga hati, ingat ya. Hati-hati, gereja kita besar, salah sedikit aja itu bisa terekspos. Gitu ya. Jaga hati. Kita udah menjaga aja kadang ada kok yang mencari-cari, ada. Itu jadi banyak hal. Ya. Perbedaan itu tidak merusak kesatuan, ego. Yang merusak kesatuan, ego kita itu harus ditekan. Ego kita itu harus ditekan. Coba cek ketika sepakat dengan pasangan atau dengan rekan kerja, kita mau lari misal ke target sales misal 2M, 3M. Sepakatlah. Dengan pimpinan sepakat dengan yang dipimpin, kerjakan itu bareng-bareng. Karena kalau enggak, satu dengan yang lain akan bilang, yang bawah pasti bilang, bos cuman taunya ngomong tok. Yang di atas pasti akan bilang, kamu enggak bisa kerja. Kenali orang di samping kanan kirimu. Mereka adalah aset, mereka adalah sahabat, mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan ke dalam hidupmu. Kembangkan mereka, sama minimal jadi sama seperti Anda. Miliki mentalitas yang baik untuk mau bertumbuh. Yang kedua, poin yang kedua, kesepakatan membuat urapan mengalir. Di dalam Mazmur 133 ayat 2 dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti minyak yang baik. Minyak itu melambangkan urapan Bapak Ibu, kita tahu. Perhatikan ya, minyak itu turun dari atas
ke janggut, ke jubah. Pada akhirnya mengalir ke seluruh tubuh. Kesepakatan itu membuat urapan Tuhan mengalir, tetapi perpecahan itu membuat urapan berhenti. Bapak Ibu, perusahaan Anda diberkati karena Anda sepakat dengan Tuhan. Di gereja ini kami menemukan kok banyak volunteer-volunteer yang melayani Tuhan. Bahkan salah satu hamba Tuhan yang akan dikirim itu ketika training kan kami kelas ada meja-meja. Itu bersebelahan dengan kami itu salah satu gembala yang akan dikirim ke Jerman. Jadi GMS Frankfurt. Betul ya, Jerman Frankfurt ya. Dia bilang untuk masuk ke sana itu susah kok sekarang. Susah Pak sekarang. Visanya sulit. Kalau mau sekolah sekarang ya sulit. Hanya 6 bulan, sedangkan kita di sana penginjilan. Yang di China juga sama. Tapi kegerakan itu gak membuat berhenti kok. Bahkan ada salah satu GMS yang kami kenal. Di akhir dia bilang, doakan saya. Izinnya gak keluar, tapi tetap berbuah. Kesepakatan membuat urapan Tuhan terus mengalir. Jadi pastikan gereja ini terus bergerak Bapak Ibu. Banyak hal yang Tuhan rancangkan dan kami itu enggak pernah berhenti. Gereja yang izinnya ini ditekan, izinnya ini belum keluar. Dia bilang, saat ini mereka enggak berhenti membaptis orang, enggak berhenti menginjili. Setiap mereka ibadah ada polisi yang berpakaian preman untuk mengcover. Tuhan kirimkan juga. Setiap ladang penginjilan itu punya challenge-nya masing-masing. Dan kita semua tetap bersyukur pada akhirnya. Toh pada akhirnya Injil itu diberitakan. Di demon Bapak Ibu, gak mudah. Digeruduk massa. Tapi mereka tetap menginjili. Kita doakan bersama. Kita sepakat bahwa yes, kerajaan Tuhan itu, visi itu sampai ke ujung bumi. Bahkan kami juga bertemu dengan gembala-gembala untuk sampai ke tempat ke Surabaya, mereka harus darat, laut, dan udara. Mereka sampaikan gitu. Bahkan ada loh gereja itu GMS, udah listriknya mati, terus susah karena nggak ada jaringan internet. Bayangkan kok Philip lagi streaming tiba-tiba mati lampu, internetnya mati. Gembalanya harus take cover, mengambil alih khotbahnya kok Philip. Saya bilang ilmunya udah luar biasa kok, saya ndak bisa ini. Begitu lagi streaming mati jedet karena keterbatasan lampu dan internet. Puji Tuhan katanya sekarang sudah ada internet masuk, itu pun masih nggak bagus. Kita di sini fasilitas sudah jauh lebih baik. Mereka nggak menyerah. Gembalanya masih muda loh, 32 tahun. 32 tahun mereka mengembalakan. Challenge-nya juga banyak, dia sampaikan. Kok banyak orang tuh gak percaya sama saya. Karena saya ini dari IT, kamu sekolah pendeta, apa enggak? Gitu. Padahal gereja ini membekali gembala-gembalanya. Disekolahkan loh kami ini. Yes, gereja memperlengkapi kami. Jadi jangan khawatir, gembalamu itu disekolahkan. GMS punya sekolah sekarang. Dan gembala regional kita dikirim ke sana. Gereja ini mempersiapkan 700 hamba-hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan bukan yang kaleng-kaleng Bapak Ibu. Sampai di demon, sampai digeruduk, sampai diancam-ancam tetap ada di situ. Ya. Tempat di mana ada kesatuan hati Roh Kudus akan tinggal di situ. Kita sama-sama terus berjuang. Kita sama-sama terus sepakat untuk bersama-sama juga menang. Apapun bisnis, apapun profesi, Tuhan itu rindu untuk memberkati. Yang ketiga, kesepakatan membawa kesegaran. Mazmur pasal 133 ayat 3a dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa sih gunung Hermon itu? Gunung Hermon itu adalah titik tertinggi Bapak Ibu di wilayah tersebut. Itu sekitar 2.800-an kaki. Dan karena tingginya, puncaknya itu
tertutup salju terus menerus hampir sepanjang tahun. Embun Hermon ini dalam Mazmur ini adalah tempat di mana daerah yang kering kemudian embun itu turun karena kena panas. Es yang tadinya dingin itu mencair. Dan es ini tuh menjadi sumber yang berharga bagi kehidupan yang ada di bawahnya. Air dari lelehan saljunya itu merupakan sumber utama bagi sungai Yordan. Jadi tanpa Hermon tidak ada sungai Yordan. Tanpa pasangan di sampingmu, coba lihat. Kita itu gak akan sampai di titik ini. Tanpa papa mama, kita tuh gak akan ada di titik ini. Papa mama tuh kadang gak cerita, tapi mereka sepakat. Kita gak tahu toh, dulu waktu saya kecil, kita hanya tahu wayahnya bayar SPP itu ada. Tetapi saya baru tahu ketika saya bekerja, saya hanya tahu papa cari uang kayak gitu. Pokoknya ya bayar SPP harus ada. Tanpa kita tahu sulit-sulitnya. Ketika saya bekerja, ketika saya punya anak, saya tahu, oh begini toh. One time mungkin Anda ada di titik sebagai anak. Kasihi papa mamahmu. Mereka itu kadang gak ngomong loh. Tapi mereka tuh sepakat sama mama, sama papa. Untuk terus menjaga, untuk terus membangun kehidupan kalian. Embun itu memberi kehidupan, memberikan kesegaran, memberikan pertumbuhan. Dan kesepakatan membuat kehidupan rohani itu menjadi segar kembali. Tuhan itu selalu menyegarkan. Ketika Anda dalam masalah, di dalam bisnis, di dalam keluarga, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Minta apa? Aku enggak kuat, temui pemimpin. Jangan temui orang-orang di luar sana yang berkata, udah minum ini loh yang. Nah, nanti kan lupa, besok tambah banyak ternyata masalahnya. Dunia gak menawarkan apa yang Tuhan tawarkan. Kesatuan hati adalah hujan yang menyuburkan kehidupan rohani. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh sepakat. Kita butuh embun itu. Apapun yang ada di depan, Tuhan itu udah tetapkan dan Tuhan izinkan. Dan Tuhan tetapkan juga Anda itu pasti menang. Gak ada cobaan yang lebih dari apa yang kita bisa, itu gak mungkin. Kalau kita salah, ya setiap orang itu pasti bisa salah. Back, kembalilah kepada visi. Gereja ini gak pernah menolak Anda Bapak Ibu. Jujurlah sama pemimpinmu. Sampaikan kalau aku itu sakit, aku itu begini, aku begitu. Gereja ini mengasihi setiap kita. Kita sepakat. Kemarin ketika perjalanan juga, saya merenungkan ketika dari perjalanan dari Purwokerto ke Surabaya, apa makna gereja bagi kita? Bagi saya pribadi, gereja ada di mana-mana, tapi apa GMS bagi hidup saya? Kenapa kok saya mau di GMS? Dari hati itu melonjak. Saya bilang, GMS itu bukan gereja, tapi rumah. Rumah di mana saya itu dimuridkan, rumah di mana saya itu berapi-api sama Tuhan, rumah di mana saya mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Enggak sempurna gereja ini. Yes, kami terus mengerjakan. Terus pertanyaan kedua. Terus kenapa kok kamu mau ngajak orang ke GMS? Karena saya tahu saya menerima pemuridan di sini dan saya berbuah di sini. Saya mau menjangkau jiwa. Bukan jiwa yang udah menetap di gereja lain, bukan. Tetapi benar-benar jiwa yang membutuhkan Tuhan. Jadi saya tahu kenapa saya harus di sini. Kenapa saya harus make a deal. Ketika pemimpin tanyakan, Ari, visi memanggil, mau gak kamu jadi full timer? Gak mudah, harus melepas posisi seorang manajer waktu itu saya lepas. Kenapa? Gak semua punya panggilan ini Bapak Ibu. Kalau Anda punya panggilan kerjakan, tapi kalau enggak jangan. Gereja kita mengelola segala sesuatu dengan profesional. Gak kalah kok sama perusahaan. Kita layak kok dibayar.
gitu. Tapi nggak sampai bermewah-mewahan, enggak. Fokusnya adalah kepada jiwa-jiwa. Kita itu mau setiap jiwa-jiwa itu mengalami Tuhan satu demi satu. Itu sebabnya di atas ibu, bapak ibu saudara sekalian, itu ditetapkan pemimpin. Kita mau memastikan bahwa pertumbuhan itu sehat. Gak sempurna, mungkin ada salah mengerti, tapi visi itu yang menyatukan. Balik ya ke visi. Even kami pun itu gak sempurna. Kami hanya mau sepakat aja sama pemimpin. Kami mau sepakat sama apa yang ada di bawah kita. Kembangkan potensi Anda. Kesatuan hati adalah hujan yang menyuburkan kehidupan rohani. Poin yang keempat, kesepakatan membuat Tuhan memerintahkan berkat. Dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Sangat kuat ya kalimat ini. Bukan sekedar Tuhan memberi, tetapi memerintahkan. Artinya apa Bapak Ibu? Berkat itu tidak bisa ditahan. Kalau ada orang bilang, aku nih gak diberkati Tuhan. No. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba cek, apakah kita lupa sama berkat itu? Atau kita gak menyadari kita itu sudah diberkati? Ketika Tuhan melihat hati yang bersatu, ketika Tuhan melihat tujuan yang sama, ketika Tuhan melihat kasih yang nyata, Tuhan tuh berkata, kirim berkat ke tempat itu. Pernikahanmu akan diberkati ketika Anda sepakat bersama dengan pasangan untuk tujuan yang sama di dalam kasih yang nyata. Jadi tidak ada alasan, pernikahanku gak diberkati. Mungkin ada sebagian, pernikahanku kecelakaan. Di hadapan Tuhan, Tuhan bisa mengubah apa yang salah menjadi yang baik. Tinggal respon hati kita. Apa yang membedakan kita dengan orang lain? Ada kisah tentang salah seorang yang memiliki respon yang berbeda. Seorang pasangan suami istri itu mendengar seorang istri itu sedang ngomel-ngomel ke pasangannya ya. Dengan meluap-luap, meledak-ledak, sampai mengeluarkan kata-kata yang gak baik. Setelah itu dia melihat orang yang ini nih konseling, dan dia berkata, dia ini kena penyakit autoimun, papahnya itu kena kanker, dan saudaranya itu baru meninggal karena serangan jantung, mendadak saudaranya. Terus dia bilang gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Manusia yang sama, tetapi punya respon yang berbeda. Yang mempengaruhi kita bukan apa yang ada di luar Bapak Ibu, tetapi apa yang ada di dalam. Yang membuat kita berbeda dengan orang di luar adalah apa yang ada di dalam kita. Nggak ada yang tahu kecuali kita dan Tuhan. Perubahannya pun itu hanya kita dan Tuhan. Tuhan mau, pertanyaannya kita mau enggak? Kita sepakat enggak sama Tuhan? Kita mengelola dengan baik apa yang sudah dipercayakan dengan Tuhan, oleh Tuhan. Tuhan terus selalu berkata, kirim berkat, kirim berkat. Jangan jadi pribadi yang merasa tidak puas. Kesepakatan kecil bisa membuka pintu berkat yang besar. Aplikasi yang pertama, pilih dan perjuangkan kesatuan daripada ego. Ego itu ditekan. Ketika setiap kita saya percaya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya di play lah, dimainkan, dikembangkan. Tapi kalau Anda punya kelemahan, Bapak Ibu, dikelola. Mungkin gak bisa hilang, tapi dikelola dengan baik. Ya. Yang kedua, bangun budaya saling menghormati. Setiap orang itu berbeda, tapi semua sama berharganya di hadapan Tuhan. Anda itu berharga di mata Tuhan, saya berharga. Kita tuh memandang setiap orang tuh berharga. Kita gak akan meninggalkan setiap jiwa satupun. Kadang kita kejar, walaupun ditolak-tolak, kita akan kejar. Ya, kenapa? Karena sama, Tuhan juga mengejar kita. Kasih yang sama, yang mengejar kita. Kasih yang sama juga yang akan menuntun kita, amin. 3, jaga perkataan. Perpecahan sering dimulai dari kata-kata kecil. Kadang kita gak sadar, tapi terkadang kita sudah menyakiti orang lain. Jaga kata-kata. Kemudian yang keempat, satukan hati dalam doa. Doa bersama itu seperti lem yang mengikat kesatuan. Seperti rantai yang terus memperkuat kita. Saya tutup dengan kata-kata hari ini. Kesepakatan bukan hanya strategi manusia. Kesepakatan adalah tempat berkat Tuhan turun. Di mana ada kesepakatan,
disitulah Tuhan akan menurunkan berkatnya, memerintahkan, dan gak ada akan yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menghentikan. Sepakatlah. Kita sama-sama tutup mata kita.